Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, hari ini kita lagi ada di sekitaran Tugu Pahlawan Surabaya. Jadi kalau kita bicara lokasi, monumen ini berada di tengah-tengah kota Surabaya, utamanya dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Di sebelah ininya ya, di dekat kantor gubernuran itu ada yang namanya titik nol. Nanti akan ku buat videonya yang lain loh ya. Jadi di dalam daerah Tugu Pahlawan ini ada yang namanya museum di bawah tanah lahan Tugu Pahlawan sedalam 7 meter. Wah, ini tentunya museumnya ini digunakan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang berjuang untuk Surabaya tentunya lur. Nah ini sayangnya karena masih cukup pagi, jadi aku belum bisa masuk. Ini cuma tak ambil gambar dari luar Tugu Pahlawan ya lur ya. Ini kalau menilik sedikit ke sejarah yo, sejarah pembangunannya itu ternyata ada dua lur. Pendapat yang pertama itu siapa yang menjadi pemrakarsa? Wah, ini bahasan yang sangat-sangat unik dan menarik ya, sekaligus arsitek dari monumen yang terletak di Jalan Pahlawan Surabaya ini. Jadi menurut pendapat yang pertama, menurut Gatot Barnowo, museum ini diprakarsai oleh Dul Arnowo yang saat itu menjabat sebagai kepala daerah kota besar Surabaya. Kemudian ia meminta Insinyur Tan untuk merancang gambar monumen yang dimaksud, dalam hal ini monumen Tugu Pahlawan ini lor. Selanjutnya diajukan ke Presiden Soekarno. Sedangkan menurut Insinyur Sonjasmono, pemakarsa monumen ini adalah Insinyur Soekarno sendiri. Ya, terlepas dari siapa yang mempunyai ide untuk membangun Tugu Pahlawan ini merupakan salah satu bukti bahwa bangsa kita ini sangat-sangat menghargai sejarah lur. Jadi sejarah itu tidak untuk dilupakan gitu ya jadinya. Rencana pembangunan Tugu Pahlawan memiliki 45 meter untuk tinggi. Namun karena berbagai kendala, akhirnya tingginya disepakati 41,15 meter lur. Wow, diameternya mencapai 3,1 meter. Namun semakin tinggi diameter, bentuknya ini semakin kecil. Jadi kayak mengerucut gitu loh ya jadinya ya. Bagian tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi ruas dan juga lengkungan ini mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Jadi memang orang zaman dulu itu kalau membuat itu semuanya didasarkan pada fakta-fakta dan juga bukti-bukti ataupun juga sejarah-sejarah yang ingin diingin direpresentasikan jalur ya. Konstruksinya sendiri dimulai pada 20 Februari 1952 dan selesai pada 3 Juni 1952. Untuk membuat pondasi, tanah harus digali hingga 620 meter kubik lur. Selanjutnya dilakukan pengecoran beton yang dilakukan oleh Indonesian Engineering Corporation. Untuk pembuatan beton ini menghabiskan besi sebanyak 19 ton lur, luar biasa. Pengecoran yang harus diselesaikan secara sekaligus membutuhkan 120 orang bekerja bergiliran 40 jam non-stop. Jadi itu adalah sedikit sejarahnya lur ya. Jadi tidak hanya kita tahu ini adalah tempat untuk jalan-jalan, setidaknya kita tahu sedikit tentang sejarahnya itu seperti apa, seperti itu lor. Nah untuk saat ini memang Tugu Pahlawan ini belum dibuka secara umum ya seperti dulu kala. Jadi ya ada jam-jam tertentu dia buka. Kalau pagi masih tutup, nanti sore tutupnya juga jam berapa. Aku kemarin waktu datang itu kebetulan lagi tutup, jadi aku nggak tahu jamnya itu jam berapa untuk buka dan juga tutup dari Tugu Pahlawan ini. Ya semoga sesegera mungkin lah seperti itu, sesegera mungkin
semuanya bisa kembali normal. Jadi kita kalau mau jalan-jalan ke yo enak lur, masuk ke dalam bisa. Kalau ini ya sekedar jalan-jalan di luar ya, menikmati sejarah yang ada di kota Surabaya. Dan ini memang betul-betul tempat yang menjadi pusat ataupun juga salah satu ikon dari Surabaya. Lah ini lur, ini ada landscape-nya ya. Ini kalau di tanggalan-tanggalan gitu ya, ataupun juga di apa ya istilahnya, di website Surabaya itu, kalau ndak foto dari Tugu Pahlawan, pastinya Surabaya itu diambil foto Sura dan juga buaya. Jadi patung Sura dan buaya, waduh ribet aku ngomongku. Patung Sura dan buaya itu adalah tokoh fiktif yang merepresentasikan buaya dan juga hiu. Nah ini adalah salah satu ciri lainnya dari Surabaya. Ini kalau dilihat tatanannya luar biasa lur ya. Meskipun ini tempatnya panas, tapi bisa dibuat kayak tanamannya itu rindang gitu loh, besar gitu. Bener-bener ini dikelola dengan baik gitu loh. Jadi nggak sekedar nanam pohon terus dibiarkan gitu, enggak. Tapi nanam pohon dikelola, istilahnya dirawat gitu. Tanamannya kan di sini kelihatan ya. Dan ini kalau kita lihat suasana pagi di Surabaya itu seperti ini lor. Oh cukup rame ya. Banyak yang lalu lalang itu banyak. Ini aku sengaja memperlihatkan Surabaya itu seperti apa kalau pagi. Seru lor. Kalau siang udah enggak seperti ini, lebih lebih lengang. Tapi ya nggak lengang-lengang amat sih sebenarnya kalau sudah normal. Kalau dulu waktu pandemi lor, sepi sini tuh udah ada yang lewat, paling yang lewat 1-2 ya, karena ditutup semua. Kalau sekarang udah mulai normal, jadi ya lebih menarik lagi. Ya itu kan ada orang lari ya tadi ya, ada orang lari. Ini ya membuktikan bahwa video ini benar-benar diambil pada waktu pagi hari lur. Jadi bukan sore, bukan siang, apalagi malam. Kalau malam ya nggak kelihatan. Nah ini adalah sisi lain dari Tugu Pahlawan. Itu adalah kantor pos besar Surabaya. Kantor pos paling besar ya di sini lur. Nah itu bisa dilihat kantor pos pertama itu ya di sini. Sejarahnya, kalau kantor pos sejarahnya aku kurang tahu. Tapi selama aku berada di Surabaya ini, yo seperti ini bentuknya. Yang besar ini kan di sini sama di Jemur Sari itu. Nah ini kalau kamu mau nyebrang lewat Zebra Cross sudah ada. Kalau jembatan layang di sini tidak ada lur. Woi, apa itu? Itu ada apa tuh? Kok bisa jalan sendiri ya? Satu roda lur itu lur. Mantap ya. Sekarang teknologi emang luar biasa, unik-unik lah pokoknya ya. Ada mesinnya, jalan sendiri, satu orang. Nah itu unik menurutku. Belum pernah aku melihat jalan seperti itu. Oke? Nah ini kita jalan-jalan dulu sambil melihat suasana di Surabaya waktu pagi itu seperti apa. Lah ini banyak yang sepedaan lur. Sekarang itu bukan hanya mencari uang, tapi juga mencari keringat, mencari sehat loh. Uang banyak tapi sakit-sakitan. Waduh, siapa yang menikmati gitu. Oke? Jadi tetap kalau ada waktu untuk olahraga, lakukan olahraga meskipun itu hanya ya 10-20 menit. Yang penting ada gerak gitu loh ya. Dan jangan lupa untuk jalan-jalan. Nah, ini dia. Kalau ini yang namanya Gedung Bank Indonesia lur. Jadi pusatnya duit itu yang gini lur. Tapi yo apa ya? Api asini ya. Mlebu paling di disentak karo satpam. Jadi aslinya waktu membuat video ini kan aku sempat lewat di depannya BI. Nah, sama temanku. Lagi ngerekam enak-enak, ditegur sama satpame. Oke, langsung kita pergi. Kita langsung muter-muter ke tempat-tempat yang lainnya. Tapi ya memang untuk tempat-tempat yang berurusan dengan kantor-kantor seperti ini memang tidak boleh untuk direkam, tuh tidak boleh. Takutnya nanti kalau disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang baik ya, seperti itu loh ya. Loh ini loh. Ya sini tak sorot-sorot no maneh, tak sorot-sorot no. Tapi yo nggak lewat sing tempat maneh. Yang tadi loh. Yang tempat tadi tak lewati, gak wani aku lewat tadi ya. Tadi lewat di depannya pas ada satpame, ditegur sana.
ya memang salah kita. Oke. Untuk jalan-jalan area Tugu Pahlawan sampai di situ saja lur. Wis, semoga bermanfaat. Nanti kalau kamu pengen jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, jangan lupa nyebrang. Di sebelahnya kantor gubernuran itu ada yang namanya titik nol Surabaya. Pastikan kamu ke situ biar nggak nyesel, biar nggak bolak-balik. Oke lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.